Mohon di on-kan kameranya karena saya record ya, saya rekam. Jadi saya minta kameranya di on-kan atau dinyalakan ya. Silakan dinyalakan kameranya karena kita hari ini seolah kita di kelas ya. Jadi tidak tersembunyi wajahnya. Kalian bisa lihat saya bisa lihat kalian gitu ya. Baik. Hari ini kita akan lanjutkan di pertemuan yang lalu. Minggu lalu kita bahas frekuensi atau mencari frekuensi menggunakan dua rumus ya, count ifs dan frekuensi. Nilai tengah, batas atas, batas bawah, frekuensi kumulatif, less than dan more than. Kali ini kita akan bahas pemusatan, data pemusatan, atau kita akan menghitung mean, median, dan modus. Nilai rata-rata, nilai tengah, dan nilai yang sering muncul atau nilai yang paling banyak. Di sini ada beda rumus ketika kita akan menghitung data yang belum dikelompokkan dan data yang sudah dikelompokkan. Ketika kita menghitung data yang belum dikelompokkan, maka ketika kita mencari mean atau rata-rata, kita tinggal menghitung banyaknya data, banyak jumlah dari data dibagi dengan banyaknya data. Itu mean atau nilai rata-rata. Lalu mediannya, untuk menghitung median data yang belum dikelompokkan, yaitu dengan rumus N plus 1 dibagi 2 ya. N plus 1 dibagi 2 atau N plus 1 dibagi banyaknya data. Lalu untuk menghitung data yang belum dikelompokkan, N plus 1 bagi 2 atau N plus 1 dibagi banyaknya data. Halo, ada yang bisa jawab? Di teori statistik sebelumnya. Ada masih ingat enggak? Lupa ya berarti ya. Untuk menghitung data median atau nilai tengah, yaitu N plus 1 dibagi 2. Kalau modus, yaitu nilai yang paling sering muncul atau nilai yang paling banyak. Itu data yang belum dikelompokkan. Lalu kalau kita akan menghitung data yang sudah dikelompokkan, kita akan menghitung mean atau rata-rata, yaitu dengan rumus frekuensi dikali dengan nilai tengah dari masing-masing kelas. Atau sigma dari frekuensi di F dikali X. Ya. Lalu kita jumlahkan dari semua jumlah kelas. Dibagi N atau dibagi banyaknya data. Lalu yang belum maem dulu ya. Tolong di-mute-kan ya. Yang belum maem tolong di-mute-kan. Nah, ya, oke ya. Biar tidak mengganggu ya. Baik. Kita langsung mencoba menghitung ya. Atau kita praktekkan bagaimana kita menghitung data yang belum dikelompokkan dan data yang sudah dikelompokkan. Saya share screen. Nah, ini ya. Sudah muncul? Sudah kelihatan ya? Oke. Nanti yang belum paham silahkan ditanyakan ya. Ini salah satu contoh. Belum muncul, Pak. Masih yang lain? muter. Yang lain? Udah muncul, Pak. Oh, berarti kalau yang masih muter berarti ini ya jaringannya. Udah, Pak.
Sudah ya, oke ya. Ini kita akan mencoba menghitung data yang belum dikelompokkan dan data yang sudah dikelompokkan. Ini 3 datanya seperti ini. Kita mencari median dan modus. Kalau kita dengan rumus Excel, ini misalnya contohnya seperti ini ya. Kita tinggal mencari average. Kita blok semua data. Enter. Rata-rata dari data ini adalah 62,5. Nah, atau rata-rata ya. Rata-rata. Lalu median atau nilai tengah dari semua data ini sama dengan median. Kita blok semua data, kita enter. Lalu modus sama dengan mod D. Ya. Kita blok semua data, lalu kita enter. Nah, ini nilai dari mean, median, dan modus ketika data belum dikelompokkan. Ini contohnya misal data seperti ini. Lalu bagaimana kalau kita mencoba contoh yang lain, misalkan ini mata kuliah ya, katakan mata kuliah, matkul, lalu jumlah mahasiswa yang mengambil, jumlah mahasiswa, misalkan ada mata kuliah praktikum, statistik. Kalau ada mata kuliah matematika ekonomi, Lalu ada mata kuliah manajemen operasional atau MO. Lalu ada mata kuliah misalkan bahasa Inggris. Misalkan dari 4 mata kuliah ini, berapa jumlah mahasiswa yang mengambil. Misalkan ini mata kuliah yang diampu oleh saya misalkan ya. Untuk praktikum statistik yang mengambil ternyata ada 40 mahasiswa dari kelas yang sama misalkan ya. Ini kelas C3. Ini untuk mata kelas praktikum statistik yang mengampu saya itu yang ambil 40. Lalu di matematika ekonomi yang ambil lebih banyak 43. Lalu manajemen operasional ternyata lebih sedikit 42. Dan bahasa Inggris yang ambil banyak ya di kelas C3 ini ternyata ada misalkan 52 misalkan. Nah, lalu kita akan mencoba menghitung berapa rata-rata yang diampu oleh Bapak Huda dengan mata kuliah 4 mata kuliah yang diampunya ya. Kita akan melihat ternyata jumlah banyaknya mahasiswa yang saya ampu rata-rata dari 4 mata kuliah ini sama. Tadi men atau rata-rata yaitu kita hitung dulu banyaknya ya. Jumlahkan dulu. Nah, rata-rata mahasiswa yang saya ampu dari 4 mata kuliah adalah sama dengan N dibagi dengan banyaknya data. Tunggu saya. Sigma X dibagi dengan N. Sigma X dibagi dengan N. Atau berapa sigma X?
jumlah banyaknya mahasiswa 107 dibagi dengan banyaknya mata kuliah, yaitu 4. Nah, ternyata rata-rata saya mengampu 44 mahasiswa. Akan kita. Nah, jadi yang saya ampu dari 4 mata kuliah ini, kalau kita ratakan ada 44 mahasiswa. Lalu median atau nilai tengahnya. Nilai tengah dari jumlah mahasiswa, yaitu rumusnya N plus 1 dibagi 2. Atau berapa? N-nya ada berapa? Ada berapa? 4 plus 1 plus 1 dibagi 2. Nah, ternyata nilai tengahnya ada 2,5 ya. Bingung ya? 2,5 itu ada di mana letaknya? Kita coba hitung. Untuk menghitung nilai tengahnya, karena ini ada 4 mata kuliah, kita tidak bisa menjelaskan, oh nilai tengahnya itu berapa ya? Kita nggak tahu ya, maka kita urutkan. Nah, nilai tengahnya 2,5. 2,5 itu letaknya di mana? Yaitu di antara manajemen operasional dan matematika ekonomi. Nah, kalau kita hitung, untuk mengetahui nilai tengahnya itu letaknya ada di mana, maka kita menghitung 42 ditambah dengan 43 dibagi 2. Ternyata 42 untuk nilai tengahnya. Lalu modus atau yang paling banyak mahasiswa dari kelas yang saya ampu adalah di kelas bahasa Inggris. Karena paling banyak ya yang mengambil ya. Jadi sebanyak 52. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Paham? Bisa, Pak. Ya, baik. Kalau tidak paham, kita akan mencoba menghitung bagaimana jika kita menghitung mean, median, dan modus data yang sudah dikelompokkan. Dikelompokkan. Nah, pertama kita akan menghitung mean. Rumus mean atau data yang sudah dikelompokkan yaitu sigma FI kali XI dibagi N. Atau kita menghitung jumlah dari frekuensi dikali nilai tengah dibagi banyaknya data. Kita coba hitung frekuensi, masing-masing frekuensi dikali dengan nilai tengahnya. Lalu kita jumlahkan. Ternyata jumlah total dari frekuensi dikali nilai tengah dari 8 kelas adalah 8.300. Maka berapa nilai mean-nya? Nilai mean yang kita temukan yaitu jumlah total FI dikali XI
dibagi dengan banyaknya data, yaitu 133. Ternyata nilai mean-nya atau rata-rata dari data ini adalah 62,41. Bisa diikuti sampai sini? Paham? Maaf Pak, mungkin bisa diulang Pak. Oke ya, mean-nya ya. Oke, saya Ya, Pak. ulangi. Ini untuk mean atau rata-rata dari nilai yang sudah dikelompokkan. Rata-rata data yang sudah dikelompokkan, maka rumusnya FI XI. FI kita jelaskan ya. FI sama dengan frekuensi XI sama dengan nilai tengah. Jadi mean yaitu nilai tengah dikali frekuensi, total nilai tengah dikali frekuensi dari 8 kelas dibagi dengan banyaknya data. Paham sampai sini? Bisa diikuti? Bisa diikuti? Halo? Oke, bisa Pak. Saya, jadi kita menemukan frekuensi dari 133 data ini dari sigma atau jumlah data total dari frekuensi dikali dengan nilai tengah dari 8 kelas. 8.300 dibagi dengan banyaknya data. Ada 133 data. Maka nilainya 62,40. 41. Bisa diikuti? Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Nah, oke. Sekarang kita akan menghitung median. Median atau nilai tengah. Tengah. Rumus median sama dengan tepi batas bawah dikali dengan tepi batas bawah ditambah dengan S dibagi frekuensi dikali interval. Ini rumusnya ya. Ini rumus untuk median. TB adalah tepi batas bawah, S adalah nilai tengah dikurangi nilai sebelumnya. Lalu frekuensi FMD adalah frekuensi dan I adalah interval. Nah, di sini untuk median, sebelum kita memasukkan ke dalam rumus, maka kita menghitung dulu nilai tengah dari semua data yang ada. Nilai tengah median dari semua data yang ada, maka kita menghitung sama dengan N dibagi 2. Atau N dibagi 2. Atau di sini berapa N-nya dari data ini? Berapa banyaknya data dari yang ada di tabel ini? Dari tabel yang ada berapa data yang ada? Ada berapa? Halo? 8. 8 itu kelas. Kalau data? Ya, 3.
Berapa? 133. 133. Ini banyaknya data. Dibagi 2. Bagi 2. Nah, ternyata 66,5. Letak 66,5 itu ada di kelas berapa? Kita lihat di letak 66,5 itu di frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatifnya di less than. Kita lihat di sini ya. Kita lihat untuk nilai tengahnya itu di less than ini. 66,5 itu ada di kelas berapa? Ada di kelas ke-4. 4. Nah, ini kelas nilai median atau nilai tengahnya 66,5. Kenapa berada di kelas keempat? Karena nilai 66,5 itu ada di antara di kelas 4 ini. Karena di kelas 4 ini nilainya antara 60 sampai 70. Jika nilai 65 ya tetap ada di kelas keempat. 62 ada di kelas 4, 63 ada di kelas 4 sampai batas atasnya di angka 70. Lalu kita melihat frekuensi tepi batas bawah. Tepi batas bawah dari nilai tengah 66,5 yaitu tepi batas bawahnya ada di 55,5. Nah, ini tepi batas bawahnya. Oh, enak gitu. Enak. Serius. Lalu di tepi batas, nilai tengahnya, nilai tengah ini Roti. kita lihat ya, untuk nilai tengah 66,5 dikurangi dengan nilai frekuensi kumulatif sebelum 66,5 yaitu 59. 66,5 dikurangi 59. Nah, ternyata nilainya 7,5. Itu untuk S-nya. Lalu frekuensinya berapa? Untuk nilai tengah 66,5. Frekuensinya adalah 11. Lalu intervalnya berapa? Intervalnya adalah dari data ini adalah 10 intervalnya. Lalu berapa nilai median? Nilai median sama dengan rumusnya tepi batas bawah ditambah S dibagi frekuensi dikali interval. Nah, ternyata nilainya 62,23. Paham sampai sini? Saya ulangi ya. Tepi batas bawah ditambah S dibagi frekuensi dikali interval. 62,23 itu untuk nilai mediannya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Halo? Sudah paham semua sampai sini untuk menghitung median, mean median dari data belum dikelompokkan sampai data yang sudah dikelompokkan. Paham? Ingat, nanti UTS kita akan mengerjakan online seperti ini. Ya, jadi yang tidak bisa ya, masih ada waktu untuk ditanyakan yang belum paham. Karena nanti masing-masing saya kasih waktu 5 menit dengan satu soal praktikum ya. Secara live, misalkan
Nanti akan saya panggil. Bisa urut, misalkan Maria Foni. Yang pertama, silahkan kamu menghitung atau membuat data run with win sampai menghitung frekuensi dengan frekuensi, misalkan. Lalu saya minta Nur Ainia, silahkan kamu membuat menghitung main median dan nilai median, main median dan modus data yang sudah dikelompok dengan data yang sudah ada. Misalkan saya berikan datanya. Lalu Robi, misalkan saya minta kamu buat bagaimana menghitung data yang belum dikelompokkan jika soalnya A, B, C seperti ini. Jadi nanti yang bisa langsung dapat 100, yang nggak bisa ya nilainya tergantung prosesnya seperti apa. Tidak bisa sama sekali, blank, atau bisa tapi agak bingung gitu ya. Tapi saya harap yang saya sampaikan itu sudah dipahami sebaik mungkin. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Atau ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke modus data yang sudah dikelompokkan. Tadi main sudah, sekarang kita menghitung modus. Modus untuk data yang sudah dikelompokkan. Rumus dari modus yaitu tepi batas bawah ditambah dengan D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali interval. Ini rumus untuk menghitung modus data yang sudah dikelompokkan. Mungkin di teori sudah disampaikan ya, teori sebelumnya ya, untuk menghitung main, median, modus, data yang sudah dikelompokkan atau data yang belum dikelompokkan. Sampai sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita menghitung modus? Tidak ada ya. Untuk TB saya jelaskan TB tepi batas bawah. Untuk D1 atau B1 sama dengan nilai modus selisih nilai modus dengan kelas sebelumnya. Lalu D2 atau B2 selisih nilai modus dengan kelas setelahnya. Lalu interval, ini adalah interval, sama dengan tadi ya. Nah, interval. Lalu kita masuk ke dalam rumus. Modus dari 8 kelas ini, frekuensi mana yang paling besar? Frekuensi paling besar mana? Di mana frekuensi paling besar? 1 ya Pak? Ya, di kelas pertama. Ya, di kelas pertama. Modusnya berapa nilai modus? 26. 26 ya. Untuk nilai tengahnya, tadi batas bawah untuk
kelas pertama sama dengan 22. ,52,5. Lalu selisih nilai modus dengan kelas sebelumnya yaitu 26. Di sini ada nggak selisihnya? Nggak ada ya? Maka nilainya 26. Lalu selisih setelahnya yaitu 26 dikurangi 18. Nilainya 8 dan dengan interval yaitu 10. Tinggal kita menghitung dengan masukkan rumus. Nilai modus. Nilai modus yaitu sama dengan tepi batas bawah ditambah dengan D1 dibagi dengan D1 ditambah D2 dikali interval. Nah, ternyata medianya nilai modusnya 30,15. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami sampai sini? Untuk nilai itu Pak, yang tepi batas bawah, belum paham diambil dari mananya. Kan tadi pertama kita mencari modus atau nilai yang paling besar ya. Di sini yang paling besar adalah di frekuensi kelas pertama, ya. Nah, ini dari kelas pertama ini yang kita ambil sebagai rujukan ya. Nah, ini kelas pertama adalah kelas modus. Kita kasih keterangan. Ini kelas modus. Nilai modus. Nilai median ada di sini ya. Nah, nilai modus itu nilai yang paling tinggi atau yang paling sering muncul. Kalau di sini nilai yang paling tinggi adalah di kelas pertama yaitu 26 ya frekuensinya ya. Iya, Pak. Nah, kita sudah mengetahui frekuensi di modus adalah 26 di kelas pertama. Maka kita melihat tepi batas bawah dari kelas pertama itu berapa? Tepi batas bawah di kelas pertama adalah 22,5. Paham sampai sini? Bisa diikuti? Oke, paham. Lalu untuk mencari D1 atau B1, D1 yaitu selisih dari frekuensi modus dengan kelas sebelumnya. Di sini tidak ada kelas sebelumnya ya. Makanya sama dengan 26, dikurangi 0 atau sama dengan 26 untuk nilai D1-nya. Untuk D2-nya, D2-nya kelas atau frekuensi nilai modus selisih dengan kelas setelahnya atau 26 dikurangi 18 yaitu 8. Lalu intervalnya ya sama ya, intervalnya akan sama semuanya. Kalau kita menggunakan data yang sama, intervalnya adalah 10. Barulah kita masukkan ke dalam rumus ya. Nilai modus atau mencari nilai modus data berkelompok yaitu tepi batas bawah ditambah D1 dibagi D1 plus D2 dikali interval. Maka kita menemukan nilai modus dari data yang dikelompokkan. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, yakin bisa?
Bapak coba lihat itu datanya yang di atas. Pengen aku Ini, screenshot. ini. Nanti saya share di e-kampus, silahkan nanti di-download ya. Bisa kapan aja downloadnya. Dan yang belum paham nanti rekaman ini atau record ini nanti akan saya bagikan linknya ya. Boleh terserah mau dilihat atau tidak. Yang penting saya sudah memberikan solusinya. Jika yang belum paham bisa memutar atau melihat lagi dari pertemuan kita malam ini. Pak, itu Ya. materi yang kemarin udah dibagiin juga apa belum ya Pak? Kan direkam juga sama Bapak itu. Sudah belum ya? Saya lupa saya. Belum, Pak. Belum ya? Belum ya Pak? Ya. Oke, nanti saya share ya. Saya share Oh iya, oke Pak. linknya. Silahkan nanti bisa dilihat yang belum paham. Yang jelas nanti kita ujian secara live. Jadi kenapa saya membuatkan rekaman seperti ini? Karena ini berhitung ya. Berhitung itu kadang kalau nggak diulang-ulang kita nggak paham. Jadi kalian melihat berulang-ulang atau kalian latihan sendiri, nanti kalian akan bisa memahami. Pak, maaf kalau ketika UTS bentrok sama kerja gimana Pak? Ya, Solusinya. kalau UTS bentrok dengan kerja, nanti info ya, info. Kalian bisa info susulan ya, susulan itu atau kalian bisa, Pak, hari ini saya nggak bisa. Besok ada waktu untuk besok. Bahkan kalian mau ujian pagi atau siang. Kayak Ya. baik Pak. Ya, akan saya beri waktu ya, saya beri waktu untuk bisa ujian secara live. Jadi intinya kenapa saya ujian live untuk praktikum ini, intinya kalian agar bisa paham apa yang saya sampaikan dan kalian memang mengerti apa yang saya sampaikan, walaupun dengan live pun kalian sudah bisa. Jadi tidak ada istilah jawaban kamu seperti apa, jawaban kamu seperti apa, yang jelas nanti akan beda-beda soalnya. Misalkan Maria mencari frekuensi, Nur Syafi'i menghitung modus, Robi Izudin menghitung kuartil, dan yang lain ya, dengan soal yang berbeda-beda ya. Yang jelas waktunya hanya 5 menit praktikumnya. Karena banyak mahasiswanya waktu 5 menit, dan makanya saya kasih soal sedikit. Kamu buat ini sampai sini udah. Mungkin cukup ya waktu dengan 5 menit, sangat cukup sekali. Makanya saya jelaskan secara perlahan agar kalian bisa memahami sampai maksimal. Yang belum paham ditanyakan. Minta diulang, akan saya ulang sampai kalian bisa paham, minimal 50% sudah paham apa yang saya sampaikan. Oke? Sudah paham semua ya? Sudah bisa dimengerti ya apa yang saya sampaikan pada malam hari ini? Jika sudah mengerti, nanti ini materi akan saya share ya. Saya share di kampus, silahkan nanti kalian download. Baik Pak. Ya, untuk dipelajari ya. Untuk linknya pun saya akan share kalau link mungkin akan saya share di kelas kali ya, di grup kali ya, untuk linknya ya. Silakan nanti kalian memutar atau melihat lagi materi kita malam hari ini. Oke? Jika nggak ada yang bertanya, maka saya stop share-nya. Bapak, maaf mau tanya. Ya. Kan nanti UTS ngerjainnya langsung kayak gini ya, Pak? Nanti pakai laptop Zoom-nya gitu. Ya. Di saya laptopnya Zoom-nya nggak bisa dibuka. Nanti bisa dengan temannya. Pas mau ujian, bisa kumpul dengan temannya ya. Nanti gantian. Oh ya udah. Ya. Saya. Mudah-mudahan sudah bisa dipahami semuanya materi kita malam hari ini ya. Maaf Pak, nanti untuk datanya yang antara sudah dikelompokkan sama yang belum dari Bapak atau gimana? Dari saya. Oke, siap. Dari saya. Nanti tetap akan saya share di e-kampus, tapi nanti yang mengerjakan itu saya tunjuk. Kamu mengerjakan yang ini, kamu mengerjakan yang ini, kamu mengerjakan yang ini. Gitu. Misalkan seperti itu.
Hanya satu soal yang saya minta untuk kalian kerjakan atau kalian praktekkan langsung. Itu akan lebih maksimal ya, memahami, dan kalian maksimal sekali paham materi yang saya sampaikan. Statistik itu asik kalau kita menyimak dan sering latihan. Itu akan asik sekali. Karena kalian nanti akan menggunakan sekali itu untuk statistik. Terutama nanti setelah UTS, kita akan coba buka SPSS. Kita akan full belajar SPSS setelah UTS. Jadi saya minta SPSS yang sudah saya share di e-kampus, yang drive itu ya, atau yang sudah install, nggak usah dihapus lagi, cukup yang sudah diinstal saja, yang belum silahkan diinstal. Sudah oke? Semuanya? Paham semuanya? Paham, Pak. Oke. Insya Allah. Insya Allah paham ya. Saya yakin kalian paham semuanya. Saya yakin kalian paham. Oke, Amin. yang pertama yakin, insya Allah bisa semua ya. Sebelum saya tutup, saya ajukan pertanyaan sekali lagi. Ada yang mau ditanyakan? Cukup paham semuanya ya? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke ya. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, pertemuan kita tutup sampai di sini. Sebelum saya tutup, silahkan on-kan kameranya semuanya. Saya akan ambil gambarnya. Bukti bahwa kita telah melakukan kuliah secara live dengan Zoom pada malam hari ini ya. Yusuf, Sarfin, Ronisah, Laila, Siti Rahayu, Yahra, Ronisah, Rizka, Herlina, Siti Rahayu. Ini ada 2 room yang gabung ya. Room pertama. 3, 2, 1. Oke, untuk room yang kedua, sebentar. Room yang kedua. Sebentar. Oke, untuk room yang kedua. Silakan di-on-kan semua kameranya. 3, 2, 1. Oke ya. Sudah saya screenshot semuanya. Baik. Pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Semoga tetap semangat ya. Tetap semangat. Semoga Siap, apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan diserap sebaik mungkin. Salam sukses untuk semuanya. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat. Selamat malam. Selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Sama-sama.